Berjumpa lagi semuanya bersama Bude Yanti yang akan segera merilis Janda Tobrut. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat sebelumnya telah membahas mengenai situasi yang pada saat ini terjadi. Sementara itu Keyun pada saat ini segera berkata bahwa jika prajurit Xiao Yan ditambahkan dengan prajurit dari alam dewa kuno, kekuatan tempur mereka pada saat ini akan meningkat dengan pesat. Namun meskipun begitu, pertanyaan terpenting sekarang adalah di manakah inti Taiksu dan yang lainnya berada. Hanya Yang Mulia Ratu dan Paviliun Qianji yang memenuhi syarat untuk mengetahui lokasi-lokasi ini. Xiao Yan pun mengangguk begitu Xiao Yan mendengar apa yang dikatakan oleh Keyun. Xiao Yan juga pada saat ini memutuskan untuk mengeluarkan beberapa informasi yang Xiao Yan ketahui mengenai Taiksu. Selanjutnya Xiao Yan berkata bahwa mereka semua sebaiknya pada saat ini beristirahat untuk waktu sejenak. Xiao Yan akan memikirkan cara untuk mengetahui informasi situasi lanjutan dengan jelas. Belum terlambat bagi mereka untuk mengambil tindakan di masa depan dan mereka harus mengatur semuanya dengan pasti. Keyun dan yang lainnya mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Keyun pun berkata jika begitu permasalahannya mereka akan menunggu kabar baik dari junior. Dirinya juga akan pergi dan menyusun pasukan terlebih dahulu. Ini pasti akan menjadi pertempuran yang brutal. Oleh karena itu mereka harus bersiap sepenuhnya. Xiao Yan pun mengangguk dan Xiao Yan menyerahkan 50.000 orang kuat dari alam iblis keabadian kuno kepada Keyun untuk diatur. Selanjutnya mereka pada saat ini berpisah dan mengatur urusan masing-masing karena mereka harus bersiap dengan kemampuan masing-masing. Bukan waktunya bagi mereka pada saat ini untuk berbicara dari hati ke hati setelah lama tidak bertemu. Anggota tim Fearless juga pada saat ini kembali ke Xiao Mansion di alam dewa kuno. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menyapu jiwanya ke sekeliling dan Xiao Yan menyadari sesuatu. Dapat dikatakan pada saat ini ada aura kuat yang tidak terhitung jumlahnya yang benar-benar cukup kuat. Ini merupakan tekanan yang dapat dipancarkan hanya oleh seseorang yang berada di tingkat keabadian para dewa. Sosok-sosok ini juga sesungguhnya tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi mereka telah menyembunyikan kekuatannya dan mempersiapkan untuk pertempuran saat ini. Xiao Yan pun pada saat ini mengerutkan kening dan bergumam bahwa sesungguhnya Sensi memiliki keabadian para dewa yang lebih dari ini. Namun yang membuat Xiao Yan bingung adalah mengapa mereka pada akhirnya tidak mau bergabung dan melindungi dunianya sendiri. Xiao Yan merasa sedikit sedih sejenak sebelum akhir Xiao Yan mengesampingkan permasalahan ini. Selanjutnya Xiao Yan memutuskan untuk mengasingkan diri dan Xiao Yan segera mengeluarkan batu giok khusus atau Suyu. Xiao Yan pada saat ini segera berbicara kepada nomor 1 bahwa Xiao Yan ingin segera bertemu dengan Qi sendirian. Bersama dengan hal tersebut di bagian tertentu di kehampaan Laut Timur ada 2 bintang sampah yang pada saat ini sedang bergerak perlahan. Jika diperhatikan dengan teliti dapat dilihat bahwa ada sesosok di depan 2 bintang yang tidak berguna ini. Sosok ini menarik rantai yang mengikat bintang tersebut dan terus-menerus menariknya. Sosok ini adalah klon dewa asli Xiao Yan yang terus-menerus menarik bintang dengan tujuan agar kekuatannya habis. Selama periode waktu ini Xiao Yan juga bertemu dengan para prajurit Taiksu yang berpatroli, namun semuanya telah dihancurkan oleh Xiao Yan. Tujuan Xiao Yan pada saat ini bertemu dengan Qi juga adalah untuk melihat apakah Xiao Yan bisa mendapatkan ramuan untuk memulihkan Qi dan darah klon dewa asli. Sementara itu kembali ke alam dewa kekacauan terlihat ada 2 sosok di platform batu. Qi pada akhirnya bertemu dengan Xiao Yan dan Xiao Yan telah menyatakan keinginannya kepada Qi. Qi balik bertanya apakah Xiao Yan benar-benar membutuhkan ramuan untuk memulihkan Qi dan darah. Apakah Xiao Yan pada saat ini menginginkan resep atau bahan obat? Xiao Yan sedikit mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan membutuhkan resep yang bisa digunakan oleh Xiao Yan. Qi pun seketika mengangguk dan berkata bahwa dirinya akan memberikannya kepada Xiao Yan nanti.
Xiao Yan segera mengucapkan terima kasih kepada Qi dan Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan akan menyempurnakan lebih banyak ramuan sebagai imbalan atas hal ini. Qi pun mengangguk dan tampaknya sosoknya sangat puas dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Meskipun Qi tidak berbicara terlalu banyak kepada Xiao Yan, dirinya pada akhirnya menyetujui kesepakatan yang diusulkan oleh Xiao Yan. Jelas sekali Qi sangat puas dengan ramuan yang dimurnikan oleh Xiao Yan karena tidak hanya kualitasnya yang terjamin tetapi bahkan melebihi ekspektasinya. Setelah keduanya menyelesaikan bisnis, Xiao Yan pada akhirnya segera keluar dari alam dewa kekacauan. Setelah beberapa saat Qi pada akhirnya segera mentransfer resep ramuan ke dalam suyu milik Xiao Yan. Setelah Xiao Yan mendapatkan resep bahan obat, Xiao Yan pada saat ini menghela nafas lega. Kekuatan spiritual Xiao Yan segera menyapu slip batu giok dan Xiao Yan segera mempelajari metode ini. Setelah beberapa saat Xiao Yan mengerutkan kening karena bahan-bahan obat yang dibutuhkan tidak mudah untuk ditemukan. Di antaranya ada Ganoderma berumur 100.000 tahun. Ada juga beringin darah berumur 10.000 tahun dan Xiao Yan menemukan banyak bahan-bahan langka. Selanjutnya Xiao Yan segera memeriksa stok bahan obat yang dimiliki oleh Xiao Yan dan Xiao Yan kembali mengerutkan kening. Xiao Yan merasa pusing karena Xiao Yan hanya menemukan beberapa bahan obat yang Xiao Yan miliki. Xiao Yan pun bergumam di manakah Xiao Yan dapat menemukan obat lainnya. Begitu Xiao Yan memikirkan hal ini, Xiao Yan teringat bahwa secara logika seharusnya ada bahan obat yang disimpan di alam dewa kuno. Begitu Xiao Yan memikirkan hal ini, Xiao Yan pada akhirnya teringat pada senior Ye Feiyu. Tanpa banyak penundaan lagi, Xiao Yan segera menemukan Ye Feiyu dan Xiao Yan segera memberitahu tujuannya. Ye Feiyu pun segera mengangguk dan tanpa banyak penundaan lagi segera mengajak Xiao Yan ke paviliun bahan obat. Pada akhirnya keduanya sampai di paviliun yang sangat besar dan begitu mereka masuk, aroma bahan obat pada saat ini benar-benar melonjak membuat mata Xiao Yan terbelalak. Paviliun pemurnian obat ini merupakan bangunan melingkar dan dibagi menjadi platform lingkaran. Ada banyak alkemis yang duduk bersila di setiap posisi dan terus-menerus menyempurnakan ramuan. Ye Feiyu pada saat ini berkata kepada Xiao Yan agar junior jangan kaget. Setelah pertempuran dengan Taixu dimulai, ramuan adalah persediaan pertama bagi mereka. Pemurnian ini diutamakan untuk membentuk ramuan penyembuhan di dalam pertempuran. Sekarang semua orang bekerja keras untuk memurnikan setiap obat yang dibutuhkan di dalam pertempuran. Adik junior bisa melihat bahwa keterampilan alkemis mereka tampak begitu spektakuler. Xiao Yan melihat ke sekeliling dan Xiao Yan mengangguk melihat teknik para alkemis yang ternyata sangat konsisten. Mereka tampak seperti berasal dari keluarga yang sama dengan teknik pemurnian yang sama. Xiao Yan pun berkeliling dan dengan hati-hati memperhatikan metode yang mereka lakukan dalam proses pemurnian. Namun tiba-tiba pada saat ini teriakan terkejut tiba-tiba datang ke arah Xiao Yan ketika berkata, "Bukankah ini adalah guru?" Banyak sosok yang seketika menoleh dipenuhi dengan rasa hormat ketika menatap ke arah Xiao Yan. Mereka yang sedang beristirahat segera menghampiri Xiao Yan dan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut, tetapi Xiao Yan segera teringat adegan ketika Xiao Yan memurnikan ramuan yang ditampilkan oleh Yang Mulia Ratu. Inilah yang pada akhirnya sepertinya membuat mereka begitu terkesan kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini hanya bisa tersenyum masam menghadapi sosok-sosok yang pada saat ini tampak begitu menghormati Xiao Yan. Bersama dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara yang familiar segera terdengar di telinga Xiao Yan. Suara tersebut berkata, apakah Xiao Yan benar-benar tidak mengenali gurunya? Xiao Yan tiba-tiba menoleh dan menatap ke arah Yao Lao yang pada saat ini penampilannya tampak terlihat muda. Xiao Yan tanpa sadar bertanya, apa ini benar-benar guru? Yao Lao dengan sedikit mengerutkan kening berkata, apakah Xiao Yan benar-benar tidak bisa mengenalinya sebagai seorang guru?
dirinya hanya berdandan sedikit dan penampilannya yang muda dan tampan sepertinya lebih cocok baginya sebagai seorang guru. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena sekilas memang agak sulit untuk membedakannya. Ketika Xiao Yan bertemu dengan Yao Lao selalu terlihat seperti orang tua. Kemudaannya yang tiba-tiba ini juga tentu saja membuat Xiao Yan sulit untuk menerimanya. Sementara waktu, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan sedikit berbincang-bincang melepas rindu. Selanjutnya Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Yao Lao apakah guru memiliki bahan obat yang dibutuhkan oleh Xiao Yan. Yao Lao pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa dirinya pada saat ini bisa menanyakan apapun kepada Yao Lao. Bagaimanapun dirinya pada saat ini adalah orang yang bertanggung jawab atas pavilion ini. Xiao Yan seketika menghela nafas dan Xiao Yan kembali teringat kenangan bersama Yao Lao di benua Douqi. Sementara itu Yao Lao melambaikan tangannya dan banyak bahan obat langka seketika dikeluarkan. Melihat hal ini Xiao Yan seketika terkejut karena bahan obat yang diperlukan oleh Xiao Yan berada di hadapannya. Yao Lao juga pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan bisa mengambil semuanya karena dengan keterampilan alkemisnya pada saat ini dirinya tidak akan bisa menggarap bahan obat ini. Oleh karena itu tidak ada gunanya bagi Yao Lao menyimpan bahan obat ini. Xiao Yan tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar berterima kasih kepada guru. Xiao Yan lanjut menyimpan bahan obat ini ke dalam cincin penyimpanannya. Dalam sekejap pada akhirnya semua yang diperlukan oleh Xiao Yan pada saat ini telah didapatkan. Xiao Yan awalnya berniat untuk langsung kembali ke Xiao Mansion dan memurnikan ramuan yang diperlukan oleh klon dewa asli. Begitu Xiao Yan mengucapkan salam perpisahan dengan Yao Lao pada saat ini semua orang juga menangkupkan tangan ke arah Xiao Yan. Mereka semua secara serempak pada saat ini memberikan penghormatan kepada Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum canggung sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera bergegas keluar pavilion. Namun begitu Xiao Yan hendak keluar tiba-tiba Xiao Yan berbalik dan Xiao Yan menatap ke arah Yao Lao. Yao Lao juga memandang ke arah Xiao Yan yang tertegun dan keduanya pada saat ini saling memandang. Tidak perlu ditanyakan lagi karena Yao Lao pada saat ini mengetahui karakter Xiao Yan. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan dirinya sudah mengerti apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Xiao Yan. Sementara itu Ye Feiyu yang mengantar Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tertegun menatap Xiao Yan. Ye Feiyu pada saat ini melihat Xiao Yan yang pada akhirnya kembali ke tengah-tengah pavilion sebelum akhirnya Xiao Yan melambaikan tangannya. Sebuah kuali obat tiba-tiba muncul di hadapannya dan Xiao Yan segera dikelilingi oleh bahan obat. Tidak satupun alkemis di sini yang bisa mencapai tingkat dewa dan bahkan Xiao Yan belum pernah merasakan keberadaan jiwa keadaan di pavilion. Oleh karena itu bagaimanapun juga apa yang akan ditampilkan oleh Xiao Yan ini setidaknya akan memberikan pemahaman kepada semua alkemis yang ada. Yao Lao pada saat ini mengangguk puas melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan sesungguhnya berniat untuk meninggalkan pengetahuan mengenai pemurnian ramuan tingkat dewa. Begitu api tiga warna muncul terdengar ledakan dan suara terkejut di antara banyak sosok pada saat ini melonjak. Suhu dan tekanan yang berasal dari api membuat kagum para alkemis yang hadir yang berada di sekitar. Tidak diragukan lagi bagi orang-orang ini kemampuan yang ditunjukkan oleh Xiao Yan ini di luar jangkauan mereka. Xiao Yan pada saat ini lanjut melambaikan tangannya dan mengirimkan ribuan ramuan bahan obat ke dalam api pada saat yang bersamaan. Semua orang seketika tertegun melihat skill yang pada saat ini ditampilkan oleh Xiao Yan. Bahkan Yao Lao pada saat ini menyipitkan matanya dan tampak serius mempelajari metode pemurnian Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang memasukkan ribuan bahan obat dan dengan cepat membentuk cairan, Yao Lao tanpa sadar bergumam, mungkinkah keterampilan pemurnian anak ini benar-benar telah mencapai sesuatu yang belum pernah dibayangkan oleh Yao Lao.
Sosok-sosok di sekitar juga pada saat ini mengeluarkan gumaman yang berisi keterkejutan dan kekaguman kepada Xiao Yan. Mereka tentu bisa merasakan kekuatan spiritual Xiao Yan yang begitu kuat dan mereka seketika berkeringat deras. Singkat cerita, pada akhirnya Xiao Yan pun berhasil memurnikan ramuan di tengah-tengah paviliun alkemis. Aroma obat seketika melonjak ke segala arah membuat setiap alkemis yang menghirup aromanya menjadi gila. Level ini bukanlah level yang bisa disentuh oleh mereka dan mereka benar-benar hanya bisa melotot. Mereka hanya bisa bertanya-tanya apakah ini adalah ramuan tingkat dewa. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan botol batu giok dan berniat untuk memasukkan pil tingkat dewa ini ke dalam botol batu giok tersebut. Begitu selesai, Yao Lao pun pada saat ini segera menghampiri Xiao Yan dengan tertawa terbahak-bahak. Yao Lao berkata bahwa Xiao Yan benar-benar telah membuat bangga Yao Lao sebagai gurunya. Xiao Yan sedikit menganggukkan kepalanya sambil tersenyum sebelum akhirnya menangkupkan tangan ke arah Yao Lao. Yao Lao segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa Xiao Yan tidak perlu terlalu hormat kepada gurunya. Xiao Yan hanya bisa tersenyum dan menghela nafas lega sebelum akhirnya berkata bahwa mereka harus segera pergi. Setelah Xiao Yan menyempurnakan pil ini, Xiao Yan pada akhirnya benar-benar meninggalkan paviliun pemurnian bahan obat. Setelah Xiao Yan pergi, sorak-sorai terdengar di paviliun alkemis dan jelas sekali bahwa setiap alkemis yang hadir mendapatkan banyak manfaat dari pengamatan pemurnian Xiao Yan. Kembali ke Xiao Yan yang pada akhirnya kembali ke Xiao Mansion dan di waktu berikutnya Xiao Yan sepenuhnya mengabdikan dirinya pada proses pemurnian, terkecuali dari pil King Xuan Tianbu yang ditujukan untuk klon dewa asli. Xiao Yan juga menyempurnakan 3 ramuan yang dia kerjakan untuk Qi. Di tengah-tengah proses pemurnian, Xiao Yan juga pada saat ini bergumam bahwa Xiao Yan masih perlu menemukan klon dan membiarkannya tinggal di Taman Lingpu. Xiao Yan harus mengolah bahan obat ini dengan hati-hati karena ini pasti akan meningkatkan pemurnian obat Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya lanjut membalikkan telapak tangannya dan ada 5 item di kotak batu giok. Setelah Xiao Yan berhasil memurnikan ramuan, salah satu ramuan yang dimurnikan oleh Xiao Yan adalah King Xuan Tianbu. Ini adalah pil yang ditujukan untuk klon dewa asli untuk mengisi kembali Qi dan darahnya yang telah habis. Selain itu, dengan proses pemurnian ini juga Xiao Yan mendapatkan manfaat bagi tubuh aslinya. Xiao Yan bergumam bahwa tanpa bantuan obat mujarab, Xiao Yan sudah bisa dengan jelas merasakan kemajuan energi dan darah dari tubuh Xiao Yan. Latihan keras ini sangat berguna dan ditambah dengan kecepatan pemulihan obat mujarab ini, Xiao Yan mungkin akan bisa selangkah lebih dekat ke alam dewa kuno. Setelah mempersiapkan semuanya, Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk bergegas menemui klon dewa asli. Xiao Yan berpamitan kepada semua orang. Xiao Yan menjelaskan maksud dan tujuannya dan Ke Yun serta yang lainnya pada saat ini hanya bisa mengangguk. Bagaimanapun mereka semua memiliki kepercayaan penuh dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera bergerak berubah menjadi kilatan pelangi ke dalam kehampaan. Xiao Yan juga menepuk batu giok tersembunyi di pinggangnya dan aura Xiao Yan seolah-olah menghilang seketika. Sementara itu di kehampaan laut lainnya tampak terlihat banyak prajurit Taiksu yang sedang bercokol. Di tengah-tengah sebuah dewa Taiksu yang besar pada saat ini terlihat ada sosok yang mulia Ratu dan Xuan King. Keduanya pada saat ini tampak terdiam dan tampaknya mereka telah selesai melakukan perbincangan. Xuan King pada saat ini bertanya kepada Yang Mulia Ratu mengapa Yang Mulia Ratu tidak pergi, mengapa dirinya tetap tinggal di sini dan apakah sesungguhnya yang diinginkan oleh Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu pada saat ini segera berkata bahwa dirinya masih belum ingin pergi. Selain itu karena Xuan King telah mengundang Yang Mulia Ratu ke sini, mengapa dirinya harus pergi dengan begitu cepat dari tempat ini. Xuan King pada saat ini benar-benar sangat bingung dan sosoknya hanya bisa tersenyum tanpa daya.
Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini kembali berkata bahwa dirinya hanya akan pergi ketika seseorang datang menjemputnya. Suan King dengan ekspresi penuh percaya diri segera berkata, apakah ada orang yang berani masuk ke interior Taiksu ini? Kecuali Yang Mulia Ratu mengirimkan orang kuat di langkah kelima keabadian para dewa, tidak akan ada yang berani datang ke sini dan tidak akan ada yang bisa datang ke sini. Yang Mulia Ratu pada saat ini dengan ekspresi acuh tak acuh berkata, jika begitu permasalahannya maka tugas mereka hanya perlu menunggu, orang itu pasti akan segera datang untuk menjemput Yang Mulia Ratu. Suan King pada akhirnya dengan sedikit bingung bertanya, siapakah orang itu dan mungkinkah itu adalah Yang Mulia? Yang Mulia Ratu dengan singkat menjawab bahwa dirinya juga tidak tahu. Suan King pada saat ini tampaknya benar-benar tidak ingin lagi banyak cincong dengan Yang Mulia Ratu dan memutuskan untuk pergi. Tidak lama setelah Suan King pergi, sesosok tubuh pada saat ini seketika muncul. Suara yang dalam pada saat ini segera terdengar ketika sosok tersebut menyebut nama Yang Mulia Ratu dengan panggilan Nanfu. Yang Mulia Ratu tidak tampak terkejut ketika melihat sosok yang muncul di hadapannya. Bahkan Yang Mulia Ratu pada saat ini meledek sosok yang muncul dengan berkata bahwa ternyata ini adalah orang tua yang membosankan. Sosok yang baru saja muncul pada akhirnya berjalan perlahan sambil bertanya mengapa Nanfu masih bersikap sama. Tidak bisakah dirinya membuat orang lain merasa lebih nyaman ketika mereka berbincang-bincang? Pria ini mengenakan jubah naga emas hitam dengan mahkota emas di kepalanya. Dirinya memperlihatkan auranya yang luar biasa dan orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah Su Qiantai. Melihat kemunculan Su Qiantai, Yang Mulia Ratu mengangkat bahu dan berkata sebaiknya dirinya berbicara dengan jujur dan tanpa banyak basa-basi apa yang dirinya inginkan pada saat ini. Su Qiantai pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan balik bertanya mengapa dirinya berada di sini. Apakah dirinya benar-benar telah dijebak oleh anaknya? Yang Mulia Ratu tersenyum sinis dan berkata bahwa anak Su Qiantai lebih pintar darinya, tetapi pada saat ini Yang Mulia Ratu bukan telah dijebak oleh anaknya. Su Qiantai pada saat ini melirik ke arah cangkir teh yang terisi di atas meja. Kelopak mata Su Qiantai sedikit bergerak. Jika diperhatikan lebih dekat sesungguhnya ada sedikit ketakutan di kedalaman mata Su Qiantai. Si Qiantai mengira Suan King menangkap Yang Mulia Ratu dan memenjarakannya di tempat ini. Sosoknya pada akhirnya mendekati Yang Mulia Ratu dan berkata sebaiknya mereka pergi karena Su Qiantai akan membawanya keluar dari tempat ini. Yang Mulia Ratu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan santai bahwa dirinya tidak akan pergi. Suan King dengan penuh kebingungan segera bertanya mengapa seperti itu. Sementara itu di sisi lain di kehampaan Laut Timur, Xiao Yan sendiri berubah menjadi kilatan pelangi dan langsung menuju ke arah lokasi klon dewa asli. Xiao Yan bergumam bahwa Xiao Yan berpikir Yang Mulia Ratu akan baik-baik saja. Masih belum terlambat baginya untuk menunggu sampai kekuatan klon dewa asli Xiao Yan meningkat sedikit lagi. Dari kejauhan Xiao Yan sudah menyaksikan klon dewa asli menyeret 2 bintang limbah besar. Xiao Yan pun kembali bergumam mari mereka melihat apakah pil yang Xiao Yan murnikan dapat memenuhi harapan Xiao Yan. Begitu Xiao Yan mendekat, Xiao Yan melambaikan tangannya dan botol batu giok berisi pil King Xuan Tianbu segera terbang ke tangan klon dewa asli. Energi dan darah klon dewa asli hampir mencapai batasnya pada saat ini dan kecepatannya menyeret limbah bintang juga menjadi semakin lambat. Klon dewa asli pun meletakkan rantai di tubuhnya dan sosoknya segera terbang mendekati bintang sampah. Selanjutnya dirinya pada saat ini membuka mulutnya dan melemparkan pil tersebut ke dalam mulutnya. Dalam sekejap seluruh tubuh klon dewa asli diselimuti oleh perasaan sejuk. Energi dan darah yang terkuras tidak terisi secara instan tetapi pulih dengan kecepatan yang lambat. Xiao Yan seketika tersenyum dan berkata sebenarnya yang membuat tubuh ini lebih kuat bukanlah habisnya ki dan darah.
sesungguhnya pemulihan setelah penghabisan seluruh kekuatan dan ki dan darah adalah kunci pertumbuhan tubuh dari klon dewa asli. Begitu Xiao Yan melihat adegan ini, Xiao Yan kembali teringat pada perasaan ketika Yao Lao menggunakan pil untuk meningkatkan kekuatan Xiao Yan di benua Doqi. Ingatan ini langsung membangkitkan inspirasi Xiao Yan. Xiao Yan pun segera mengangkat tangannya dan sebuah lubang besar muncul di bintang limbah. Selanjutnya lubang tersebut diisi dengan air dari bintang limbah ini. Nyala api selanjutnya seketika menyapu dan bahan obat yang seketika dikeluarkan oleh Xiao Yan dimurnikan secara instan. Xiao Yan pada saat ini memurnikan ramuan yang sama dengan menambahkan air yang berada di bintang limbah ini. Setelah diencerkan dengan air, metode penyerapannya pasti akan menjadi semakin lembut dan jika dikombinasikan dengan pil Xiao Yan, kecepatan kultivasi dari klon dewa asli akan menjadi lebih tinggi. Pada akhirnya kolam pemandian bahan obat ini benar-benar telah disiapkan dengan hati-hati oleh Xiao Yan. Klon dewa asli segera duduk bersila di dalamnya dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan pun mengangguk puas karena ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela nafas dan kembali bergumam bahwa kali ini selain mengirimkan pil ke klon dewa asli, Xiao Yan juga ingin melihat apakah klon jangkrik emas dapat digunakan. Pikiran Xiao Yan pun bergerak dan sesosok tubuh segera terpisah kembali dari bayangan Xiao Yan. Klon ini memiliki 6 sayap, namun ke-6 sayap ini hampir terlihat transparan. Melihat kemunculan dari klon ini, Xiao Yan kembali bergumam bahwa klon ini bisa melahap orang lain untuk mendapatkan kemampuan lawan. Lalu bagaimana dengan kekuatan tempur miliknya sendiri? Mungkinkah dirinya juga bisa mendapatkan keterampilan bertarung dengan mengkonsumsi lawannya? Xiao Yan pada saat ini sedikit berpikir sambil menatap ke arah sosok aneh di hadapannya. Begitu Xiao Yan melihat sosok ini lebih detail, Xiao Yan merasa bahwa penampilan klon jangkrik emas ini bisa diubah. Akan lebih baik jika klon ini memiliki penampilan normal jika dibandingkan dengan penampilan serangga yang seperti ini. Sambil berpikir, Xiao Yan pun melangkah maju dan klon jangkrik emas seketika kembali bergabung ke dalam bayangan Xiao Yan. Selanjutnya Xiao Yan segera melesat meninggalkan bintang sampah dan menjauh ke kehampaan. Di sisi lain, di kehampaan yang tidak jauh dari lokasi Xiao Yan terdapat sebuah bintang limbah yang sangat besar yang dapat menampung ribuan makhluk. Di salah satu pulau yang terdapat di bintang tersebut dapat terlihat banyak sosok yang tampak sedang dipenjarakan. Di atas dari sosok-sosok tersebut ada beberapa prajurit Taiksu yang sedang memperhatikan mereka. Salah seorang yang tampaknya merupakan pemimpin segera bertanya berapa banyak yang telah ditangkap. Prajurit lain segera berkata bahwa dirinya akan memberikan laporan kepada Panglima tertinggi. Semua manusia bintang ini telah ditangkap dan beberapa telah menghilang di sepanjang penangkapan. Namun sebagian besar dari mereka pada saat ini masih bisa bertahan hidup. Jika diperhatikan dari perkataannya, mungkin sosok-sosok yang dimaksud ini adalah orang-orang yang sedang dipenjara. Mereka diletakkan di sebuah pulau dan kesunyian pada saat ini melonjak di sekitar dan tampak sangat menakutkan. Ada juga banyak tangisan kesakitan dan isakan tangis anak-anak yang memenuhi seluruh pulau tempat mereka dipenjara. Pulau ini ukurannya tidak kecil dan dapat menampung setidaknya puluhan juta orang. Namun pulau ini nampak sangat ramai, dipenuhi dengan banyak sosok yang dipenjara. Semua orang berkulit kuning dan kurus dan sepertinya mereka belum makan untuk waktu yang lama. Terkecuali dari sosok-sosok yang masih hidup ini, ada juga banyak tulang-tulang yang telah membusuk dan bahkan bau busuk menyebar ke segala arah. Pemimpin dari prajurit Taiksu pada saat ini mengerutkan kening dan kembali bertanya berapa banyak jiwa yang telah dihasilkan. Si prajurit pun segera menjelaskan bahwa seharusnya pada saat ini ada sekitar 100.000. Namun meskipun begitu, banyak di antara mereka yang tidak memiliki cukup kebencian. Hanya dengan melahap satu sama lain mereka akan dapat memupuk cukup banyak kebencian dari jiwa-jiwa mereka.
Pemimpin Taiksu pun seketika mengangguk dan berkata bahwa 100.000 saja tidak cukup, ada ratusan juta orang dan mengapa hanya ada 100.000 jiwa yang mengandung kebencian? Apakah hal tersebut dikarenakan rasa sakit saja tidak cukup? Jika begitu permasalahannya, beri mereka sedikit rangsangan dan saling bertempur untuk menciptakan lebih banyak jiwa yang mengandung kebencian. Si prajurit pun seketika mengangguk dan segera bergegas melakukan apa yang baru saja diperintahkan oleh pemimpinnya. Pria ini mengenakan baju besi hitam sehitam tinta dan armor ini merupakan Void God Armor. Mereka tampaknya benar-benar mempraktikkan cara yang sangat keji untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka bertujuan untuk membasmi sosok-sosok yang dipenjara dan menyerap jiwa-jiwa yang dipenuhi dengan kebencian untuk memperkuat senjata suci mereka. Sosok-sosok yang ditahan ini juga ternyata merupakan penduduk asli dari bintang ini yang telah dijarah oleh para prajurit Taiksu. Sementara itu di lautan kehampaan, Xiao Yan pada saat ini masih bergerak maju dengan menggunakan kompas. Xiao Yan masih menggunakan batu giok tersembunyi dan dengan begitu aura Xiao Yan tidak dapat dilacak. Begitu Xiao Yan melewati satu bintang besar, tubuh Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba membeku, alis yang sedikit berkerut sebelum akhirnya Xiao Yan sedikit berbalik. Xiao Yan lanjut berubah menjadi kilatan pelangi dan langsung menuju ke arah bintang besar tersebut. Xiao Yan juga bergumam bahwa energi kematian ini benar-benar begitu kuat. Xiao Yan pada saat ini ingin melihat apakah sesungguhnya yang menyebabkan energi kematian bintang ini bisa menembus kehampaan. Sementara itu di kedalaman bintang pada saat ini si pemimpin Taiksu kembali mulai berbicara kepada bawahannya. Dirinya berkata bahwa mereka harus mengumpulkan semua jiwa yang dipenuhi dengan kebencian secepat mungkin. Jika tidak, Tuan Taiksu akan datang dan jika mereka tidak bisa menyerahkan jiwa-jiwa ini, mereka akan mendapatkan hukuman dan berakhir dengan kematian. Teruslah ikut campur tangan dalam menciptakan lebih banyak jiwa-jiwa yang dipenuhi dengan kebencian. Pada akhirnya banyak sosok yang pada saat ini segera bergegas untuk segera menyiksa sosok-sosok yang dipenjara. Jeritan pada saat ini kembali semakin melonjak dan kesedihan benar-benar meliputi semua orang di seluruh bintang ini. Tidak ada satupun sosok kuat yang bisa bertahan di bawah tekanan dari para prajurit Taiksu. Bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba sebuah suara terdengar di antara banyak sosok yang berada di sekitar. Suara tersebut bertanya apakah mereka semua adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas bintang ini. Begitu suara ini keluar, suara ini membawa tekanan yang kuat yang mengejutkan semua orang dari Taiksu. Mereka semua seketika berbalik menatap ke arah sumber suara dengan penuh keterkejutan. Mereka menatap ke arah sosok kurus yang berdiri tegak dengan tidak ada fluktuasi yang terasa di tubuhnya. Namun meskipun begitu, tekanan yang kuat pada saat ini membuat sosok-sosok ini tanpa sadar berlutut ke tanah. Hanya seorang yang merupakan langkah kelima keabadian kaisar yang merupakan pemimpin di sini yang berani menatap ke arah Xiao Yan yang baru saja muncul. Sosoknya pada saat ini segera bertanya siapakah sosok ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut, Xiao Yan pada saat ini tersenyum sinis sambil berkata, aku adalah utusannya Bude Yanti yang melegenda.